di Prodi D3 Farmasi semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan identifikasi beberapa macam haksel yang biasa digunakan dalam ramuan untuk pengobatan. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang Simplisia. Sebelumnya kalian udah tahu belum perbedaan haksel dengan Simplisia itu apa? Haksel merupakan bagian-bagian tanaman seperti akar, batang, daun, bunga, biji, dan lain-lain yang dikeringkan tetapi belum dalam bentuk serbuk. Sedangkan Simplisia adalah bahan alami yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang dikeringkan. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada Orthosiphonis folium dengan nama lain daun kumis kucing. Berasal dari tanaman Orthosiphon aristatus yang disebut juga Orthosiphon grandiflorus dan Orthosiphon stamineus. Dapat digunakan sebagai diuretika, berasal dari keluarga Lamiaceae. Zat berkhasiatnya yaitu garam kalium, glukosida, ortosiphon, minyak atsiri, dan saponin. Ciri-cirinya yaitu bau khas aromatik lemah, rasa agak asin, agak pahit, dan kelat. Bagian yang digunakan yaitu daun. Cara penyimpanannya dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Yang kedua, Guazuma folium atau daun jati Belanda, berasal dari tanaman Guazuma ulmifolia varietas tomentosa, keluarga Sterculiaceae. Zat berkhasiat utama atau isi yaitu zat penyama atau tanin, lendir, dan damar. Dapat digunakan sebagai astringen dan obat pelangsing. Pemberiannya yaitu bau aromatik lemah, rasa agak kelat, dan bagian yang digunakan adalah daun. Dapat disimpan dalam wadah tertutup baik. Ketiga, ada sapan lignum atau kayu secang. Berasal dari tanaman Caesalpinia sapan. Zat utamanya yaitu brazilin, zat warna merah sapan, asam tanat, dan asam galat. Berasal dari keluarga Caesalpiniaceae. Dapat digunakan sebagai astringensia, luka memar, batuk darah, dan sipilis. Ciri-cirinya yaitu tidak berbau dan rasa kelat. Bagian yang digunakan adalah irisan-irisan kecil atau serutan-serutan kayu. Dapat disimpan dalam wadah tertutup baik. 4. Yaitu Retrofracti fructus atau disebut juga cabai Jawa, lada panjang, dan cabai jamu. Berasal dari tanaman Piper retrofractum dan keluarganya yaitu Piperaceae. Zat utamanya yaitu minyak atsiri, piperin, damar, dan pati. Dapat digunakan sebagai stimulansia, carminativa, dan diaforetika. Ciri-cirinya adalah bau khas aromatik dan rasa pedas. Bagian yang digunakan buah majemuk yang telah tua tetapi belum masak. Dapat disimpan dalam wadah tertutup baik. Yang kelima yaitu Morinda citrifolia fructus atau biasa disebut juga buah mengkudu, pace, kudu, atau buah noni. Berasal dari tanaman Morinda citrifolia. Keluarganya yaitu Rubiaceae. Zat utamanya yaitu morindin dan morindon. Dapat digunakan sebagai antidiabetik, antihipertensi, roboransia, dan ekspektoransia. Ciri-cirinya yaitu tajam dan rasa manis. Keenam yaitu Funiculum vulgar fructus atau biasa disebut buah adas. Berasal dari tanaman Funiculum vulgar dan keluarganya yaitu Apiaceae. Zat utamanya yaitu minyak atsiri yang mengandung anetol, fenkon dengan rasa pahit, metal kafikol, anisaldehid, dan minyak lemak. Dapat digunakan sebagai carminativa, obat mulas, dan obat gosok anak. Ciri-cirinya yaitu bau khas aromatik, rasa mirip camphor. Bagian yang digunakan adalah buah yang telah masak. Dapat disimpan dalam wadah tertutup baik. Ketujuh yaitu Tinospora caulis
atau biasa disebut dengan brotowali, berasal dari tanaman Tinospora tuberculata, Tinospora rumpi, Tinospora crispa, dan Tinospora cardifolia. Keluarganya yaitu Menispermaceae. Zat utamanya yaitu patiglycosida picroterasida, alkaloid berberin dan palmatin, harsa, dan zat pahit picroretin. Dapat digunakan sebagai obat demam, tonikum, dan antidiabetes. Ciri-cirinya yaitu bau lemah dan rasa sangat pahit. Bagian yang digunakan adalah batang dan kulit batang. Dapat disimpan dalam wadah tertutup baik.